Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa melimpahkan kenikmatan tiada terhingga untuk kita semua. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam, suri teladan setiap insan yang beriman. Beliaulah yang mulia baginda agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada segenap keluarganya, para sahabatnya yang mulia, juga tentunya kepada seluruh umatnya yang setia kepada ajarannya, istiqomah dalam mempertahankan dan memperjuangkan risalahnya hingga akhir zaman. Para ajengan, para asatiz, kiai yang ada di wilayah Jawa Barat, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia, yang istimewa ini, yaitu agenda Multaqo Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Jawa Barat. Baik, kita akan menyimak lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran. Sebagai awal kita akan melaksanakan majelis Multaqo Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Tema Multaqo Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pada malam hari ini kita mengangkat tema menyongsong Indonesia baru. Saatnya tampil pemimpin yang amanah dan buang komunisme serta tinggalkan demokrasi. Kita akan simak sambutan dari Sohibul Hajah yang akan disampaikan oleh Kiai Dr. Hakim Abdurrahman. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para ulama, kiai, ajengan dan juga para ustadz yang telah berkenan menghadiri majelis Multaqo Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Jawa Barat
pada kesempatan malam hari ini. Syukran jazakumullah atas kehadirannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Multaqa Ulama Aswaja Jawa Barat pada kesempatan malam ini mengambil tema menyongsong Indonesia baru, saatnya tampil pemimpin yang amanah dan buang komunisme serta tinggalkan kapitalisme. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, per 20 Oktober 2024 ya, resmi sudah calon presiden terpilih menjadi presiden yang menandakan, begitu juga wakil presiden yang menandakan sudah terjadi suksesi kepemimpinan di negeri ini. Tetapi sebagai sosok yang diberi fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala atas keilmuan, sebagai uyunul ummah, mata umat, menyadari betul sejak kepemimpinan nasional yang lahir di negeri ini, tidak ada satupun kepemimpinan yang itu menghantarkan kita semua kepada tujuan penting manusia dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sebagai Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai khalifatul fil ard, yang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala secara kafah untuk memakmurkan bumi ini. Yang ada hanyalah pemimpin-pemimpin yang itu mereka tidak lain tidak bukan adalah para ummal, ya. Mereka para jongos yang itu memberikan karpet merah kepada penjajah untuk kemudian memaksakan kepada kita hukum-hukum kufur, kemudian mengeruk semua kekayaan kita untuk kepentingan mereka. Kalau boleh Al-Fakir sedikit bercerita dari sedikit literasi yang Al-Fakir lakukan. Dulu di akhir abad 19 ada seorang yang bernama Richard Cobden yang punya pemikiran tentang perdamaian dunia. Pemikiran itu kemudian sekarang disebut dengan Cobdenism, bahwa penjajahan dengan cara kolonialisme itu menghalangi para kapitalis, para pemilik modal, pemilik perusahaan-perusahaan multinasional untuk bisa lebih leluasa. Karena itulah ada semacam dalam tanda kutip gugatan agar kemudian wujudkanlah perdamaian dunia dengan cara menasionalisasi negeri-negeri, termasuk negeri-negeri kaum muslimin, katakanlah pemerdekaan, kemudian di sana bercokol undang-undang yang lahir dengan demokrasi, kemudian diangkat pemimpin-pemimpin yang itu bekerja untuk kepentingan mereka. Tahap pertama pasca Perang Dunia Pertama, tahap kedua pasca Perang Dunia Kedua, termasuk negeri kita ini. Menjadi agenda penting para kapitalis memerdekakan negeri-negeri kaum muslimin termasuk Indonesia. Kemudian para penguasa yang ada memberikan karpet merah kepada mereka untuk melakukan investasi. Kemudian mengeruk kekayaan-kekayaan mulai dari barang tambang dan sebagainya. Yang hakikatnya itu adalah milik rakyat, milik umat. Nah, sejatinya perdamaian dunia yang mereka usung sebenarnya adalah penjajahan. Bahwa mereka tidak lagi menjajah kita secara fisik, sejatinya mereka menjajah kita dengan pemikiran dan hukum-hukum kufur. Dan kita sebagai orang yang diberi fadilah oleh Subhanahu wa taala ilmu, kesadaran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yaj'alullahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila.
Tidak boleh orang kafir itu menjajah kita secara fisik maupun non fisik. Maka kita harus memberikan kesadaran kepada umat bahwasanya perdamaian dunia yang diusung oleh mereka dengan memerdekakan dalam bingkai nasionalisme, melahirkan pemimpin dalam jalan demokrasi, itu adalah untuk kepentingan mereka. Ini mesti kita lakukan sebagai orang yang diberi fadilah ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bagi kita yang diberi amanah untuk mendidik para santri, jangan sampai kemudian potensi besar ini dibajak untuk juga kepentingan mereka. Ini arti penting dari pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Multaqa, bertemunya kita untuk menyatukan visi misi bahwasanya penjajahan itu sebenarnya nyata di hadapan kita. Mereka tidak lain adalah komunisme, dan yang paling sangat kentara adalah kapitalisme dengan nasionalisme dan demokrasi. Sekali lagi mudah-mudahan dengan usaha Multaqa ini ya, memberikan kesadaran kepada kita agar kemudian kita selepas acara ini secara kontinu istiqomah memberikan kesadaran kepada umat penjajahan yang nyata melalui lahirnya pemimpin-pemimpin yang tidak amanah ini. Dan ingat, negeri kita Nusantara ini adalah sejarahnya adalah sejarah kekhilafahan, para kesultanan. Ya, sejarah kita bukan sejarah Majapahit. Sejarah kita adalah sejarah para sultan yang mereka berkhidmat kepada para khalifah. Ya, sejatinya negeri ini mestinya ya dihukumi dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak kecuali kita bersama-sama berjuang menegakkan syariah secara kafah dalam naungan khilafah Islamiyah. Itu makna penting juga berkumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah-langkah kita dan segera memenuhi janjinya. Wa'dullah, dengan tegaknya khilafah Islamiyah, melahirkan kepemimpinan yang amanah, yang menggiring kita semua kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukran jazakumullah atas kehadiran semua. Mewakili panitia al-afu minkum, mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya pada kesempatan majelis malam hari ini ada banyak kekurangan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nasihat dari para alim ulama dari berbagai pelosok di negeri atau di daerah Jawa Barat ini yang telah hadir alhamdulillah di tempat majelis ini. Baik, kita akan simak. Yang pertama adalah bagaimana kalam minal ulama dari ulama Kota Bandung, Kiai Haji Muhammad Fuad. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Sadaqallahul azim. Hadirin para alim ulama, para kiai, asatidz, serta kaum muslimin semuanya yang telah hadir di acara Multaqa Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di forum ini adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
kalau kita mencermati proses pemilihan pemimpin, baik itu kepala negara maupun kepala pemerintahan di negeri ini, mulai dari pertama kali negara ini terbentuk sampai akhir yang belum lama pelantikannya itu adalah tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu. Satu hal yang bisa kita simpulkan bahwa semua itu menunjukkan telah menjauhnya sistem ini dari sistem Islam. Bangsa ini terlepas dari sadar ataupun tidaknya, mereka telah mengambil sistem kehidupan yang bukan merupakan warisan dari pendahulu-pendahulu mereka. Justru mereka mengambil sistem kehidupan dari para penjajahnya sendiri. Tentu ini sangat ironis sekali. Bangsa ini maupun bangsa-bangsa yang ada di sekitar negeri ini merupakan para pewaris dari pemimpin-pemimpin kita pada masa lalu. Yang kalau kita tarik, ujungnya itu adalah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dilanjutkan oleh para khalifah yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan oleh kekhilafahan seterusnya. Makanya banyak kita dapati peninggalan-peninggalan yang ada di negeri ini yang semua itu menunjukkan ada hubungan yang sangat erat antara kita umat Islam dengan pemerintahan Islam pada saat itu. Kita kenal yang namanya Kesultanan Samudra Pasai. Kita kenal yang namanya Kesultanan Ternate dan Tidore. Belum lagi Kesultanan Mataram, Kesultanan Banten. Dari sisi kenamaannya saja, itu tidak bisa dipisahkan dari Islam. Ini sangat menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan Islam. Nah, rasanya aneh kalau kemudian ajaran Islam yang sudah memberikan sumbangsih yang sangat luar biasa kepada negeri ini kemudian ditinggalkan, justru yang diambil oleh para pemimpin-pemimpin negeri ini adalah sistem yang tadi sumbernya adalah dari penjajahnya sendiri. Nah, inilah satu hal yang harus kita sadari, bahwa negeri ini tengah menjalankan sistem yang berasal dari penjajahnya sendiri. Tentu ini bukan sesuatu yang akan berjalan baik-baik saja. Dalam kurun waktu yang sudah terjadi, kita lihat semakin lama bentuk kehidupan ini semakin nampak rusaknya. Dalam berbagai tatanan kehidupan, politiknya, ekonominya, sosialnya, pendidikannya,
tidak memberikan rasa aman kepada kita sebagai bangsa ini. Nah, inilah yang kelak akan menjadi sesalan bagi mereka yang tengah berkuasa saat sekarang ini, maupun yang pernah berkuasa pada masa lalu, yang mereka menjalankan sistem demokrasi, sistem yang berdasarkan ideologi sekulerisme, fasluddin anil haya. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu suratnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 166 sampai 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Il tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah ketika orang yang diikut mereka berlepas diri dari orang-orang yang mengikutnya. Ini kelak akan terjadi. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Kemudian orang-orang yang mengikut mereka berkata, kalaulah ada kesempatan, kalaulah diulangi lagi, maka kami akan berlepas diri dari pemimpin-pemimpin yang seperti ini, yang sudah meninggalkan ajaran Allah, yang sudah meninggalkan dinul Islam. Tentu ini penyesalan yang tidak ada artinya. Penyesalan yang tetap akan menjadikan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu bagi kita ini adalah pelajaran yang sangat berarti. Jangan sampai kita sebagai pewaris para nabi, sebagai orang-orang yang insya Allah mengenal, memahami, dan sadar akan wajibnya penerapan aturan Allah Subhanahu wa taala, tentu harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa marilah kita kembali kepada ajaran yang hak. Kita kembali kepada apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinul Islam, sistem Islam. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih jazakallah Kiai Haji Muhammad Fuad. 10 menitnya sangat berharga. Pondok betokok nyogok sebenarnya. Kita akan lanjutkan ke kalaminal ulama berikutnya. Dari kota Bandung, kita akan bergeser dulu jauh ke wilayah timur atau wetan sebenarnya. Kita ke kota Banjar. Kota Banjar, sini alhamdulillah telah hadir Ajengan Agus Alfat. Kepada Ajengan Agus kami persilahkan. Ajengan 7 menit. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lijali wajhikal karim wa adim sultanik.
Allahumma sholli wa sallim wa barik wa majid wa karim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun al ulama'ul afadil rahmatullahi alaikum. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada malam hari ini di tempat yang mulia ini kita bisa bermuajahah, bermujalasah, bersilaturahmi bersama dalam rangka meneguhkan komitmen kita sebagai pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Shalawat juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin para ulama rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita sering mendengar fitnah yang luar biasa terhadap perjuangan mengembalikan kekuasaan Islam yang disebut dengan khilafah. Ada yang mengatakan ahistoris, ada yang mengatakan khilafah itu ancaman dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mencoba untuk melihat ke belakang bagaimana sejarah perkembangan kehilafahan, termasuk bagaimana sampai dengan hari ini kita masih konsisten dengan keislaman, mestinya kita berterima kasih banyak kepada para ulama kehilafahan saat itu yang telah mendakwahkan Islam ke Nusantara. Mengapa disebut Nusantara? Karena Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau. Dulu Pak Jokowi pernah mengatakan 17.000 pulau. Yang dari pulau ke pulau itu disambung oleh lautan. Makanya Nusantara itu disambungkan oleh berbagai macam lautan sehingga apa? Menjadi jalur laut internasional. Makanya wajar kalau kemudian Indonesia yang disebut Nusantara hari ini itu digerogoti oleh peradaban-peradaban. Baik peradaban dari barat, ya, Amerika, ya, kapitalisme, Eropa, Portugal, ya, atau peradaban dari timur, Jepang, ya, termasuk juga dari Timur Tengah kehilafahan saat itu. Tetapi bedanya adalah orang-orang barat, orang-orang timur ketika datang ke Indonesia, ke Nusantara itu menjajah. Mereka mengambil kekayaan alam yang ada di negeri kita. Mengangkut kekayaan alam yang ada di negeri kita. Beda dengan apa yang dilakukan oleh kehilafahan saat itu. Mereka bukan menjajah, justru mereka menyelamatkan negeri-negeri yang ada di Indonesia saat itu. Menyelamatkan masyarakat Indonesia yang ada saat itu. Dengan cara apa? Dengan cara dakwah. Ini terlihat bagaimana ketika kehilafahan sekitar di era Bani Umayyah saat itu, tahun 6 Masehi, ya. Pada saat itu Indonesia ada satu kerajaan yang masih basisnya itu Hindu Buddha, yaitu Sriwijaya saat itu. Sampai-sampai kemudian mengirimkan 2 surat kepada kekuasaan khilafah pada saat itu. Ya. Satu surat disampaikan kepada Muawiyah, ya, dan satu surat disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Ya. Dari surat yang disampaikan itu isinya apa? Yang pertama adalah pengakuan, ya, kerajaan Sriwijaya pada saat itu atas eksistensi khilafah. Terus yang kedua adalah pengakuan bahwa peradaban-peradaban yang terjadi di Nusantara itu tidak pernah lepas daripada kekuasaan khilafah. Bahkan kalau kita lihat, tadi disebutkan oleh Dr. Hakim, ya, bahwa di Nusantara ini banyak sekali kesultanan-kesultanan. Dan harus paham bahwa predikat nama kesultanan itu adalah diberikan kepada kehilafahan pada saat itu. Ya. Ada Kesultanan Banten, ada Kesultanan Aceh, Ternate, Tidore, dan sebagainya. Nah, mereka itu adalah semuanya adalah tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan khilafah pada saat itu. Nah, makanya apa? Makanya keberadaan Indonesia, keberadaan Nusantara, keberadaan kesultanan pada saat itu adalah satu integral yang tidak dipisahkan dengan kekuasaan Islam, yaitu khilafah. Sampai kemudian ya, pada saat sebagian negeri wilayah-wilayah kekhilafan itu dijajah, ya, kemudian
di kekuasaan Turki Utsmani saat itu, ya, di era Kesultanan Abdul Hamid II, ya, itu sudah terlihat, ya, bahwa banyak sekali penjajah-penjajah yang masuk ke kekuasaan khilafah. Akhirnya Abdul Hamid II mencoba untuk mengkoordinir, ya, membangun kekuatan termasuk ke wilayah-wilayah Nusantara. Dan salah satunya adalah muncul organisasi yang namanya Jamiatul Khair dan Serikat Islam. Sampai puncaknya adalah apa yang terjadi sekitar tahun 1920-an atau tepatnya adalah 1924, maka runtuhlah khilafah di bawah kekuatan pengkhianat Mustafa Kemal Atatürk. Nah, kalau sampai hari ini kita mencoba untuk mengembalikan kekuasaan khilafah tadi, itu adalah sebuah perjuangan yang historis. Sebuah perjuangan yang sesuai dengan bagaimana perjuangan-perjuangan para ulama-ulama terdahulu. Dan kita memperjuangkan khilafah itu dalam rangka apa? Melanjutkan perjuangan yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Setelah apa? Setelah kehilafahan diruntuhkan, dihancurkan. Kalau saya tanya para hadirin sekalian, ridho enggak kalau kita hidup di dunia tidak diatur dengan hukum Islam? Enggak. Ridho tidak? Tidak. Maka buktikanlah ketidakridhoan kita dengan cara apa? Meneruskan perjuangan para ulama, meneruskan perjuangan para habaib, yaitu memperjuangkan tegaknya syariah dan khilafah. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan mewakili para alim ulama dari wilayah Pirangan Timur, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk kita semua. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Hoyong takbir di tadinya. Sekarang setelah dari Kota Banjar, kita bergeser sedikit Bandung Timur. Kabupaten Bandung, punten maksudnya. Ke Kabupaten Bandung. Alhamdulillah telah hadir ajengan Wahid Abu Hisham. Kepada ajengan Wahid, kami persilahkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Alhamdulillah, para hadirin, para ajengan, para kiai, para ulama yang sama-sama mengharap ridha dan rahmat Allah. Al-Fakir mengibaratkan kita hidup seperti ikan bukan hidup di dalam air. Kekerepekan teu bisa hirup, bahkan kadituna meureun bisa paeh. Kita hidup bukan di habitatnya. Kita itu hamba Allah, diciptakan oleh Allah, disimpan ku Allah di bumi Allah. Bahkan orang oge, kita semua itu diciptakan di dunia adalah menjadi khalifah fil ard, yang bertugas memakmurkan bumi ini dengan apa yang telah Allah turunkan. Sebagaimana dulu yang pertama Nabi Adam diteruskan oleh para nabi dan para rasul. Jadi ketika kita hidup bukan pada habitatnya, pasti akan banyak kesulitan. Tidak bisa berbuat apa-apa kalau terus berdiam diri di tempat itu. Makanya kita harus sadar, kita di pesantren belajar Al-Quran, bahkan belajar ilmu alat untuk memahami Al-Quran, belajar ilmu alat untuk
memahami hadis-hadis Rasulullah. Bahkan para ulama dahulu sudah memberikan alat-alatnya untuk kita pahami hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan para ulama sudah banyak membahas di dalam kitab-kitab beliau, kitab-kitab mereka rahmatullahi alaihim. Tapi ternyata apa yang ada hukum-hukum di dalam Al-Quran, hadis dan sudah dijabarkan juga digali oleh para ulama itu sekarang tidak diamalkan. Dan sejak dulu tahun 45 sampai sekarang sudah berapa? 79 tahun ya. Kita merdeka, Indonesia lain jadi halus. Dulu dijajah, kemudian merdeka, bukan jadi benar. Kalahkah jadi acak-acakan. Semakin hancur, semakin parah. Kenapa? Karena yang diterapkan bukan syariat Islam, bukan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kita pernah melaksanakan sistem yang jauh dari agama. Dan sekarang kita juga sedang dipaksakan sistem yang tidak bersumber dari yang maha adil Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan sistem kapitalisme. Dengan sistem kapitalisme yang sekarang tengah menguasai dunia termasuk negeri kita, maka kita tidak bisa berbuat banyak. Bahkan di bidang ekonomi saja negeri ini sudah mempunyai hutang yang 8.350 triliun lebih hutangnya itu. Ya. Ngandalkan pendapatan pajak gak akan bisa kebayar. Makanya ini akibat dari kapitalisme yang diterapkan. Ekonomi makin parah ya, PHK makin banyak. Pabrik-pabrik sekarang banyak yang tutup. Ya. Di Kabupaten Bandung ada pabrik yang besar 5.000 ngeluarkan PHK. Ya, di sebelah sana dekat Majalaya yang tadinya puluhan len sekarang tinggal 3 len. Kecil sedikit sekarang. Parah, banyak sekali PHK, banyak sekali yang timbul apa? Berarti kan nantinya akan pengangguran dan sebagainya. Dengan diterapkannya sistem kapitalisme, orang-orang kaya, ya, para kapitalis makin kaya. Mereka bisa bangun pabrik di mana-mana, nganyuk kabang di bere, buka pabrik. Orang teu boga setruk lagi, orang mah teu boga. Itu mau dianggap. Walaupun orang memang mau nganyuk kabang gitu ya, tetapi ya itu yang terjadi, mereka makin kaya, menguasai gitu. Bahkan mereka menguasai sampai ke sektor-sektor hilir. Bagaimana kapitalisme itu menghancurkan ekonomi rakyat. Dari hulu sampai hilir. Ya. Kenapa? Karena syariat Islam tidak diterapkan. Akhirnya yang kuat makin kuat, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang bahkan yang kuat memakan yang miskin. Dalam sistem kapitalisme seperti itu. Maka jauh jika mengharapkan rahmatan lil alamin itu, ya, jika tidak menerapkan syariat Islam. Sektor ekonomi, bahkan kita prihatin bukan hanya di sektor ekonomi, di semua sektor hancur kita, hancur. Apalagi dalam kriminalitas. Nah itu ekonomi juga akan menghasilkan kriminalitas yang banyak dan sebagainya, kemiskinan dan sebagainya, banyak sekali. Maka kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh berdiam diri, ya. Mun bahasa ieu mah urang lauk ulah cicing we di darat. Kudu balik deui ka cai. Lauk gorengnya. Lain kana katel. Maka kita juga, para ulama ini sebagai para cendekiawan muslim, ya, yang paham terhadap agama harus mengingatkan masyarakat bahwa ketika kita kembali kepada syariat Islam, insya Allah
ayat yang tadi disebutkan di awal akan terbukti. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Tapi sebaliknya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kita sudah paham dengan itu semua. Tinggal kita terus memahamkan umat, insyaallah mudah-mudahan berubah. Demikian yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari Kabupaten Bandung, langsung ihtiram kepada yang baru datang tadi, Al-Mukarram dari Sukabumi. Baru datang langsung dikasih kehormatan gaspol pokoknya mah pada Kiai Nasrul Hakim LC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahibul fadilah Dr. Kiai Hakim dan juga para alim ulama se-Jawa Barat dari mulai Cirebon sampai Sukabumi yang Al-Fakir muliakan, yang Al-Fakir hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah dalam agenda Multaqa Ulama yang insyaallah hadirnya kita di majelis ini tiada lain karena kekundahan baik dalam pikiran kita maupun hati kita atas kejadian-kejadian yang ada di negeri tercinta Indonesia ini. Semoga dengan hadirnya para ajengan, para kiai, dengan yang kita suarakan pada malam hari ini, negeri yang insya Allah harusnya mendapatkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran tidak menerapkan aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak terjadi kemurkaan Allah di beberapa daerah, di beberapa titik di Indonesia ini. Dan kita berharap memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pemimpin di Indonesia ini segera sadar ketika mereka tidak menerapkan aturan dari Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu rahmatnya itu tidak akan didapat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini adalah menebar rahmat dan kasih sayang. Dan itu kenapa didapat? Tentunya karena Nabi mengajak pada umat-umat yang pada waktu itu paganis, mereka menyembah berhala-berhala. Mereka diajak untuk kembali beribadah yang benar sesuai dengan fitrah manusia, yakni kepada Al-Khaliq, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk. Termasuk ketika saat ini hukum-hukum Allah itu terlantar, tidak diterapkan di muka bumi ini. Bahkan mereka lebih cenderung suka terhadap hukum-hukum buatan manusia, maka tentunya rahmat Allah itu akan semakin jauh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyampaikan wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ini ketika Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini, ya,
untuk rahmat seluruh alam, menebarkan rahmat di seluruh penjuru dunia, termasuk di negeri Indonesia ini. Oleh karena itu, jangan sampai kita kemudian biarkan para pemimpin di negeri ini kemudian jauh dari hukum Allah, bahkan kemudian mereka membenci atau memusuhi orang-orang, para ulama, para alim ulama, para kaum muslimin yang berjuang agar kemudian hukum Allah bisa diterapkan di negeri Indonesia ini. Barangkali itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga kalam dari Al-Fakir ini bisa didengar oleh para pemimpin di negeri ini agar mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat dari Allah. Tentunya kita kembali kepada hukum yang Allah sudah tetapkan, bukan kemudian malah berpaling atau mengambil hukum yang itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ana bi ayakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir Al-Mukarram Ajengan Pitra Sagara. Kepada beliau kami persilahkan dari Sumedang Larang. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibar wa sabiyya. Allahumma fasalli wa salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarramun, alim ulama, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu di tempat ini, walaupun singkat tapi mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi sudah disampaikan bahwa beberapa hari yang lalu telah dilakukan pelantikan pemimpin yang baru dengan jargon harapan yang baru, ya. Tadi dikatakan menyongsong Indonesia yang baru. Dan tentu di sini masyarakat berharap besar terjadi perubahan yang mendasar. Walaupun kalau kita melihat perjalanan sejarah pergantian pemimpin dari setiap 5 tahun sekali, sesungguhnya tidak ada perubahan yang mendasar. Justru yang terjadi adalah sekedar, kalau bahasa itu, tankil saja gitu. Bukan tagir, tapi tankil. Hanya perpindahan kekuasaan dari satu orang ke orang yang lain. Tidak ada perubahan yang mendasar. Hukum tidak berubah. Kemudian sistem juga tidak berubah. Pemegang kendali termasuk oligarki juga tidak berubah. Nanti yang tentu sangat disayangkan
oleh kita semua, kan begitu. Sedangkan perubahan yang kita harapkan itu perubahan yang menyeluruh. Maka di sini sangat tepat ya ketika menggunakan istilah taghyir. Perubahan menyeluruh, perubahan yang mendasar. Bukan sekedar tankil berpindah orang saja atau tahwil. Berpindah-pindah nama saja, kan begitu. Ada koalisi Indonesia Maju, koalisi Merah Putih dan sebagainya. Tapi tidak ada perubahan yang mendasar. Nah, ini ya tentu sangat disayangkan bagi kita semua. Dan kita sudah memahami betul bahwa yang akan mengangkat derajat manusia termasuk umat Islam ketika umat Islam menerapkan syariah Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi tugas kita hadirin sekalian yang hari ini tidak dilakukan oleh orang lain, oleh ulama yang lain, yaitu kita harus istinaful hayati Islamiyah. Ini sebuah lafaz yang menarik gitu. Jadi mengapa digunakan itu kata istinaf? Karena istinaf itu adalah memulai kembali, melanjutkan sesuatu yang pernah dilakukan. Itu menarik itu. Jadi kalau dulu kita sering sholat tahajud, kemudian kita tidak melakukan, lama banget kan begitu. Kita mulai lagi, yaitu istinaf. Ketika dulu kaum muslimin tidak lepas dan selalu berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan setelah hancurnya khilafah Islamiyah, lama sekali tidak menerapkan syariat Islam. Maka ini sudah saatnya hari ini kaum muslimin untuk bersatu padu, mengerahkan segala daya dan upaya untuk kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Harus menjadi tujuan kita, istinaful hayatil Islamiyah. Mengembalikan kehidupan Islam. Mengembalikan aturan Allah Subhanahu wa taala. Agar aturan Allah itu bisa diterapkan baik kepada individu, kepada masyarakat, masuk kepada negara. Dan tadi sudah disampaikan begitu gamblang dan juga lugas bagaimana dampak ketika kita tidak menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hari ini saya katakan bahwa siapapun yang menjadi pemimpin hari ini, mereka itu tidak tahu terima kasih, tidak tahu malu, kan begitu. Padahal sejarah sudah membuktikan perjuangan ini ternyata dimotori, dipelopori, bahkan mereka berkorban umat Islam itu untuk mengusir penjajah. Secara fisik umat Islam berjuang mengusir penjajah, secara politik juga umat Islam berusaha untuk memasukkan syariat Islam. Bahkan sebuah perjuangan, suatu langkah yang cukup berani waktu itu ingin mengembalikan Piagam Jakarta. Yang itu sebenarnya adalah Muqaddimatu Dustur, pembukaan undang-undang yang itu ada kata-kata ketuhanan dan juga kewajiban menerapkan Islam bagi pemeluk-peluknya. Ternyata dengan sekedar itu saja itu sudah terjadi penolakan yang luar biasa. Jadi secara politik sudah dari dulu umat Islam itu berusaha untuk dicegal. Dan apa yang terjadi dengan umat Islam hari ini ketika kita hidup di sistem kapitalis? Kalau saya gambarkan, kalau tadi penggambaran seperti ikan ya. Kalau saya gambarkan kita itu seperti bonsai. Ya. Kita boleh hidup, kita boleh indah gitu. Tapi sampai batas-batas di mana itu dibolehkan. Rajin sholawat boleh. Rajin membangun masjid boleh. Bahkan dibantu, kan begitu. Tapi ketika umat Islam ingin menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengapa mereka itu seolah enggak seolah membenci gitu, tidak rela, kan begitu. Nah itu hadirin sekalian, mudah-mudahan sekali lagi ini menguatkan perjuangan kita. Kita butuh suara, butuh kekuatan, pikiran untuk istinaful hayatil Islamiyah. Semoga kita semua tetap disukumahkan di dalam dakwah ini
yang memang luar biasa. Mudah-mudahan ini keberkahan. Karena tidak semua ulama, para ustadz juga melakukan hal yang sama. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumedang kita ke Cirebon, insyaallah. Alhamdulillah telah hadir dari Cirebon Al-Mukarram Kiai Haji Fahmi Anjatani. Kami berikan kepada beliau kesempatan untuk menyampaikan kalam minal ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Para alim ulama, para ustadz, para guru, para kiai, para ajangan yang semoga senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang satu amanah terkait dengan kepemimpinan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari begitu ngebetnya beliau ingin diberikan satu jabatan oleh Rasul. Tapi apa kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satu kalimat terpentingnya adalah, wahai Abu Dzar, ingatlah, sesungguhnya yang namanya jabatan, yang namanya kedudukan, yang namanya kepemimpinan kelak di yaumil qiyamah adalah khizanatun wa nadamatun. Satu kehinaan dan satu penyesalan. Kecuali orang-orang yang mendapatkan kepemimpinan itu dengan cara yang benar. Dan kemudian setelah mendapatkan jabatan itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Ini kata Rasul. Betapa banyak saat ini sayangnya orang yang justru berebut jabatan, berebut pangkat, berebut kedudukan, berebut kepemimpinan. Padahal Nabi Allah Muhammad menyampaikan itu merupakan satu kehinaan kelak di yaumil qiyamah. Dan banyak orang yang menyesal karenanya kelak di yaumil qiyamah. Kecuali orang-orang yang mendapatkannya dengan cara yang baik, dengan cara yang hak. Ini masalahnya sekarang ini sudah didapatkannya dengan cara yang curang, digunakannya juga sekarepe dewek, jare wong Cirebon. Jawa Barat bagian barat. Sudah cara ndapetinya manipulatif, curang, bohong, berbagai macam intrik, berbagai macam kecurangan dilakukan, digunakan juga dengan cara yang batil. Dengan cara yang batilnya apa? Dengan cara menghalalkan berbagai macam cara, terutama menolak diterapkannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah ayuhal muslimun, para alim ulama, saya yakin semuanya sudah paham, sudah mengerti bahwa yang namanya tampuk kepemimpinan itu adalah amanah. Amanah yang diberikan oleh siapa? Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mendapatkannya. Maka manakala itu amanah, maka orang yang waras ia akan menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kelak di yaumil qiyamah ia tidak hina karenanya. Ia tidak menyesal karenanya. Sebab apa? Sebab mohon maaf, sekarang ini justru yang bikin saya merasa miris. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak di yaumil qiyamah itu banyak orang yang ia merasa benar dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Sudahlah dia melakukan kesalahan, akan tetapi dia merasa benar dengan apa yang dilakukannya. Inilah yang dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Fatir ayat ke-8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Banyak orang-orang yang su'u amalihi, buruk amalnya,
buruk akhlaknya, buruk pemikirannya, buruk sikap politiknya. Faro'ahu hasana, didelengnya bener, didelengnya baik. Padahal nggak bener, ngerasanya bener. Inilah kesesatan yang paling nyata, kesesatan yang sesungguhnya dari seorang muslim. Maka dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-63. Tallahi, kata Allah, demi Allah, laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus para nabi, mengutus para rasul kepada umat-umat sebelummu, hai Muhammad. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Tapi masalahnya syaitan telah menguasai mereka sehingga mereka selalu merasa benar dengan apa yang dilakukannya. Padahal menentang dakwah para nabi, menentang dakwah para rasul ngakunya benar. Padahal menolak tauhid, menolak akidah Islam ngakunya benar. Padahal berada pada kesesatan tapi merasa pada jalan yang lurus. Inilah masalah besar. Dan orang-orang yang semacam inilah nanti ia akan menjadi orang-orang yang menyesal kelak di yaumil qiyamah. Dijelaskan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-67. Ya Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kalau kata bahasa orang Cirebon, Kiai Hakim, ya Allah ya Rabb, isun luh lagi urip ning dunia luh. Melue pemimpinnya isun, pembesar-pembesar isun, bokatku bener ternyata melangsak. Ya Rabb, ya Tuhan, sesungguhnya kami bisanya masuk ke dalam neraka seperti ini. Atau nasadatana, sesungguhnya kami ketika di dunia kami mengikuti pemimpin-pemimpin kami. Wa kubaro'ana, dan pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami, influencer-influencer kami. Kirain mereka akan membawa kami ke dalam surgamu. Fadalluna sabilah. Tapi ternyata ia telah menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Maka jangan sampai menyesal. Rakyat juga jangan sampai menyesal. Kalau pemimpin belangsak, pemimpin anti syariat, jangan dibela. Pemimpin menolak hukum Allah jangan dibela. Oh tapi didukung sama kiai, didukung sama ustadz, didukung sama habaib, jangan dibela. Nanti khawatir nyesel. Tadi dijelaskan di dalam Al-Ahzab ayat ke-67, banyak kelak yaumil qiyamah mereka menyesal. Kenapa? Karena mereka lebih condong untuk mengikuti para pembesarnya, mengikuti para sayyid-sayyidnya, mengikuti para tokoh-tokohnya. Isun si pokoknya apa jare kiai bae, icip jare kiai bae. Saya si pokoknya apa kata syekh, pokoknya apa kata habaib, jangan. Landasannya tetap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepemimpinan itu adalah amanah dan amanah wajib dijaga sebaik-baiknya. Termasuk juga ulama, kiai dengan ilmunya itu adalah amanah. Ulama, kiai tugasnya bukan hanya sekedar ngajak santrinya untuk sholawatan, ngajak santrinya untuk tahlilan, ngajak santrinya untuk istighosahan. Akan tetapi tugas para ulama, tugas para kiai adalah memberikan pencerahan kepada umat, memberikan pencerahan kepada jamaah, memberikan pencerahan kepada para santrinya. Ketika mereka banyak yang mengeluh, ya Allah sekarang kok hirup susah teing, uripku angel pisan, segara galak larang, tuku beras larang, minyak larang, ya Allah. Maka kiai ustaz jangan ngomong cuma sabar. Kalau sabar ya ngerti. Harus berikan pencerahan para ulama, para kiai kepada mereka. Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Masalahnya adalah ternyata kita jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga keberkahan darinya kita tidak mendapatkannya. Semoga ada faedah, semoga ada manfaatnya, semoga para pemimpin mereka bisa menjalani tugasnya sesuai dengan amanah. Ingat, pemimpin maksa rakyatnya pakai masker saja bisa. Kita di mana-mana wajib pakai masker. Mau ke bank wajib pakai masker, mau ke supermarket wajib pakai masker, mau naik kereta wajib vaksin. Kalau nggak vaksin nggak boleh dapat tiket
kereta. Memaksa rakyatnya buat pakai masker, vaksin pada musim Covid, pemimpin bisa. Maka seharusnya pemimpin pun wajib memaksa rakyatnya untuk mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pemimpin yang soleh itu bukan pemimpin yang rajin puasa Senin Kemis. Kalau itu kiai, ustadz, ajangan juga bisa. Pemimpin yang soleh itu bukan pemimpin yang rajin tahajud. Sebab kiai, santri, ustadz, kiai juga bisa. Pemimpin yang soleh, yang baik itu bukan pemimpin yang bagi-bagi makan siang gratis. Ajib, makan siang gratis. Sebab apa? Sebab sekarang banyak agnia, orang-orang biasa, bahkan masjid-masjid pun mereka bisa memberikan makan siang gratis kepada para jamaah. Apalagi kalau misalnya habis sholat Jumat, biasa dapat makan siang gratis biasanya. Kalau masalah itu bisa, maka ada amalan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh pemimpin. Amalan apa itu? Yakni membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah dengan itu negeri kita akan menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga ada faedah, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Oh, semangat. Berikutnya ada Al-Mukarram Al-Ustadz Habib Umar Al-Faruq. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, para asatidz, para tuan-tuan guru yang Al-Fakir hormati, saya kebingungan untuk membahas apa. Karena dari tadi begitu jelas, begitu gamblang, guru-guru kita sudah menjelaskan terkait dengan kaul-kaul ulamanya. Tetapi setidaknya saya bagian daripada mereka yang ikut berjuang, belajar berjuang memperjuangkan syariah. Maka ada beberapa hal yang saya sampaikan. Ketika berbicara tentang atau terkait dengan kepemimpinan, kita sudah maklum semuanya, sudah faham semuanya, dan difahamkan di harokah ini. Kemudian bahwa kepemimpinan yang mukhlis, kepemimpinan yang akan menumbuhkan keberkahan dari Allah, baik dari langit ataupun dari buminya, yaitu kepemimpinan yang dimana sistemnya adalah diambil dari sistem Islam. Sedikit saya sampaikan, hanya ingin menyerukan saja. Kalau di sini sudah jelas, ulama-ulama yang bertanggung jawab terkait dengan umatnya, ulama-ulama yang siap untuk terus memperjuangkan syariahnya, apapun resikonya. Baik kehilangan harta, kemudian waktu, atau mungkin nyawa sekalipun. Saya percaya ulama-ulama yang berada di tempat ini tentu akan mengambil resiko itu. Saya serukan, karena ini live atau mungkin nanti akan dimasukkan ke YouTube atau ke media sosial. Saya serukan kepada ulama-ulama yang mereka hari ini masih duduk di pintu-pintu penguasa untuk supaya terus memperingati atau menasihati penguasa-penguasa di negeri ini. Kenapa? Karena untuk melihat kerusakan, untuk melihat berbagai fasad yang kita lihat dan dirasakan di negeri ini, terlalu lama kalau kita menjadi profesor terlebih dahulu. Terlalu lama ketika kita menjadi insinyur terlebih dahulu. Terlalu lama ketika kita menyandang jabatan apapun itu. Hari ini merasakan bagaimana nyawa tidak terjaga, harta tidak terjaga, kemuliaan tidak terjaga, jiwa tidak terjaga. Semua itu berpangkal karena mereka memusuhi hukum-hukum Allah. Mereka mencampakkan hukum-hukum Allah. Sekalipun kecerdasan mereka di atas rata-rata, tetapi ketika kecerdasan tersebut kemudian tidak diimbangi dengan iman, maka wallahi demi Allah,
mereka dengan sendirinya akan mempertuhankan kecerdasan tersebut. Itu yang terjadi di negeri kita hari ini. Bahkan ada ulama-ulama yang kekeh bahwa demokrasi adalah hukum yang final, yang tidak boleh dirubah, tidak boleh diganggu-gugat. Dan hukum Islam bisa diterapkan lewat sistem demokrasi. Begitu kata sebagian mereka. Kalau tadi memakai istilah-istilah, saya juga akan memakai istilah. Kalau memang toh seperti itu, maka saya katakan tidak mungkin, sangat mustahil sistem Islam kemudian diperjuangkan lewat demokrasi. Seperti tidak mungkinnya, seperti layaknya orang yang ingin berhaji kemudian tetapi memakai kendaraan babi. Orang naik haji, ibadah kepada Allah, mengikuti perintah Allah, tetapi memakai kendaraan babi. Itulah misal orang yang memperjuangkan syariah lewat demokrasi. Makanya kepemimpinan itu adalah amanah. Kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul. Janganlah kalian mengkhianati Allah, janganlah kalian mengkhianati Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang telah diamanatkan kepada kalian. Kita ini anak kita, kemudian saudara-saudara kita, terus harta kita, termasuk di dalamnya adalah kepemimpinan, kekuasaan, jabatan. Itulah amanah yang nanti akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi saya hadis tersebut cukup merinding karena menyangkut dengan kondisi umat saat ini. Wa man lam yahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru bima anzalallah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum wa man lam yahkum a'immatuhum. Barang siapa a'imah kalian kemudian tidak bertakim dengan hukum-hukum Allah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah. Adapun ketika mereka bertakim dengan hukum Allah tetapi kemudian mereka menyesuaikan dengan selera hawa nafsunya, memilah dan memilih dengan kondisi atau kondisional, dikondisikan dengan kondisi yang ada, maka ingat, Allah akan memberikan sesuatu hal, yaitu al-ba's. Wa man lam yahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Mereka akan diberi al-ba's. Apa al-ba's? Ulama-ulama salafiyah kemudian memaknai al-ba's itu pembunuhan, al-ba's itu kemiskinan, al-ba's itu kebodohan, al-ba's itu hilangnya nyawa, al-ba's itu datangnya bencana, al-ba's itu LGBT, al-ba's itu pelacuran, kemudian perjudian, dan seterusnya berbagai jenis kemaksiatan. Maka jenis kemaksiatan tersebut itu hadir di tengah-tengah kita yang mayoritas muslim. Seharusnya ulama-ulama yang masih mempertahankan sistem setan ini, sistem iblis ini, selayaknya sadar justru ketika sistem tersebut terus dipertahankan, artinya ingin Allah marah kepada seluruh alam semesta, termasuk mereka-mereka yang berdiam diri. Siapapun yang tidak memperjuangkan atau hanya berdiam diri saja, maka sama dengan menantang azabnya Allah. Kita sudah sepakat hari ini bahwa harus kembali ke fitrah penciptaan kita sebagai ulama, yaitu menjadi penerang umat, kemudian mengembalikan pemahaman umat, menyingkirkan sistem-sistem yang selama ini tercokol kuat di dalam pemikiran umat, yaitu sistem kapitalis, sekuler demokrasi, dan diganti dengan Islam. Hanya itu kami tidak akan bosan menyerukan, mendakwahkan penegakan syariah, seperti tidak bosannya mereka
untuk menjegal, mengancam siapapun yang menerapkan syariah. Insya Allah kita sepakat bahwa syariah Islam itu harga mati. Takbir. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram dengan Habib Umar Al-Faruq yang dengan berapi-api menyampaikan kalam minal ulamanya, semakin meneguhkan, meyakinkan, dan ini menjadi nasihat yang kalau diterima dengan hati yang terbuka oleh para penguasa negeri ini, harusnya yang disampaikan itu bisa memicu dan memacu untuk mau menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, diperjuangkan dan diterapkan untuk mengatur kehidupan di negeri ini khususnya, dan tentunya umumnya adalah sampai menyebar ke seluruh penjuru muka bumi ini. Ya, pembicara berikutnya atau kalam minal ulama berikutnya kita akan sampaikan dari kota Bandung. Kita geser lagi ke kota perjuangan, kota Intan. Biasanya disebut nama Dodol, ya kota Dodol, tapi sana yang disebut kota Intan. Dari kota Garut, kota Intan. Mangga kepada Al-Mukarram ajengan ada Badrun untuk menyampaikan kalam minal ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, orang sadayana tiasa kempal di tempat anu mulia. Mudah-mudahan orang sadayana kaing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kapayunan kafara ulama, kafara kiai, kafara asatid, kafara masayikh anu diusim kuring dihormat, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang sadayana teh kedah berterima kasih ka demokrasi teh. Naon sababna? Salat bebas, ngaji bebas, haji bebas, nikah bebas, puasa bebas, Jumatan bebas. Pokona mah urang sadayana teh harus berterima kasih pada demokrasi. Eta teh sebagian kaum muslimin nyariosna kitu. Naon sababna ketika kaum muslimin nyarios kitu? Ternyata pemahaman sareng pemikiranana tos diruksak ku pemikiran-pemikiran barat. Anu mana sistem barat teh nu kahiji stick and carrot. Ayeuna karos ku urang sadayana kaum muslimin nu hiji diangkat, nu hiji dijejek. Akibatna naon? Parasea. Maka nu diangkat jeung nu dijejek teh sami jadi common enemy, musuh sararea ku orang kafir. Para alim ulama sadayana begitulah cariosan-cariosan ti kaum muslimin sehingga pemikiran-pemikiranna janten ruksak. Nu salajengna ketika negara Indonesia ieu teh negara anu seseueurna bahkan muslim terbesar di dunia, anu mana kaum muslimina sakitu seueurna tapi faktana kahirupanana ciga kahirupan jahiliyah, maka disebut kahirupan teh kahirupan jahiliyah modern. Ulah aneh, naon sababna? Nu diembana sistem demokrasi. Anu mana eta sistem demokrasi teh warisan penjajah. Penjajahna diusir ku orang Indonesia, bahkan taruhan nyawa harta dan sebagainya, tapi undang-undangna dikukut nepi ka detik ieu. Eta kesalahan terbesar orang-orang Islam di Indonesia. Padahal ketika negara Indonesia ieu anu mana sumber daya manusiana SDM-na, para alim ulamana, sumber daya alamna begitu melimpah, ketika
diterapkan hukum-hukum Allah dina sistem anu metode nu baku, nyatana sistem khilafah anu dipimpin ku seorang khalifah, pamimpina nu namina khalifah, sistem aturanana undang-undangna nu disebat khilafah. Maka bakal ngageser lain ngageserkeun deui percokolan barat, percokolan Cina, percokolan Rusia di tanah Indonesia, bahkan bakal dialungkeun jauh-jauhna, bakal hancur ketika ieu negara diterapkeun hukum-hukum Allah, teu aya di hukum Allah dengan sistem kekhilafahan nu dipimpin ku seorang khalifah. Mudah-mudahan sakedap deui janji Allah terbukti kanggo urang sadayana. Amin amin ya rabbal Ketika alamin. Indonesia diterapkan sistem khilafah sareng pimpin ku seorang khalifah, maka bakal ngajantenkeun rumah bagi kaum muslimin sadayana. Buah dukuh, buah pepaya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di awal dugi ke akhir full bahasa Sunda, kecuali tadi common enemy. Eta bahasa Garut paling mana? Setik N, masya Allah. Ya, intinya Indonesia atau khilafah Islamiyah itu adalah rumah besar bagi kaum muslimin, ya, negara yang akan mempersatukan kaum muslimin dimanapun berada. Kita lanjutkan ya 12D masih antri. Kita ke Bandung lagi. Ke Bandung, ini penyampaian kalam minal ulama dari Kabupaten Bandung Barat. Wah ya benar ya Mah, Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat. Insyaallah akan disampaikan kepada Al-Mukarram Kiai Asep Wendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anu kuring dipika hormat sadayana alim ulama, para asatidz. Anu mudah-mudahan dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hapunten rada tunduh ya teh. Indonesia teh salah sawiosna daerah atanapi wilayah dadamelan Gusti Allah. Indonesia, di mana Indonesia teh? Teu boleh aya tangtosna kataklif kaparentahkeun kedah nerapkeun samudaya hukum-hukum aturan Gusti Allah. Teu aya pengecualian sugan. Oh punten Pak Ustad, Fathul Qorib mah teu tiasa diamalkeun di Indonesia mah. Da Indonesia mah sanes negara Islam. Oh ari kitu mah berarti Indonesia teh sanes dadamelan Gusti Allah. Nya kitu. Berarti lamun aya patekadan keyakinan seperti kitu nganggap bodoh tah kapengarang kitab Fathul Qorib. Nya karnaon atuh ulama ngarang kitab Fathul Qorib? Lamun eta hasil karyana pasti bisa diamalkeun. Tapi kan seueur ulama anu nyebatkeun ajengan, kiai, para tokoh, habib, para habaib banyak. Seueur anu nyebatkeun di Indonesia mah teu cocok gitu. Waduh, nganggap teu cocok karena Fathul Qorib, nganggap teu cocok karena Al-Qur'an gitu. Maksudna teh kalaulah mereka menganggap atau naon campur tad lamun manehanana nganggap maneh mah jalma bodoh, tong jauh-jauh teuing nyandak sumber tina Al-Qur'an misalnya gitu nya. Maneh mah jalma karek kamari sore.
tong jauh-jauh teuing lamun nyokot kana keterangan misalkan keterangan hadis moal sok entok atuh cokot kana kaul ulama atuh cokot kana hasil ulama Fathul Qori Fathul Muin Fathul Wahhab cokot eta atuh bener teu kan gitu tuh kudu nyieun sorangan tuh kudu nafsiran sorangan Al-Qur'an misalkan gitunya lamun nganggap bahwa orang teh bodoh bodoh orang tapi canak atuh pendapat ulama anu tos yakin mu'tabar eta teh yakin lurus aya teh demokrasi terus jelas pan ngan yang jadi anu jadi masalahna naon anu jadi masalahna manehanana geus loba teuing ngadaharan harta haram dipoekeun mata lain mata nu kieu geus jelasnya basyarah geus dipoekeun komo mata nu kieu mah geus ditutup ku Gusti Allah karena seueur teuing dibebenyokeun kudun ya harta tahta jeung kuota sama sok tinggal dina Al-Qur'an misalkan tong mau Al-Qur'an urang mah jelema bodoh sok kembali deui ka qaul ulama tos aya standarisasi nah tinggal abi ngemutkeun kana salah sawios keterangan ulamanya ya ulama ya orang nyebatkeun ulama lah misalkan bising urang mah bodoh tong nyebatkeun Al-Qur'an hayu tong nyebatkeun hadis hayu qaul ulama we lah da jelema bodoh urang mah leres muqallid ge teuing urang kitu nya duka muqallid ge urang ilam takunu minhum patasyabahu inna tasyabuha bil makarimi falahun tah dina eta intina aya standarisasi aya naon tadi ajengan di kota sanes di kota Intan kota Dodol ada standarisasi atau ada sistem aya baku itu sistem baku subuh sabar rakaat tiba heula sampai ka ayeuna 2 rakaat lohor 4 subuh 2 tapi lamun di mana lamun di Palestina aya sabariji salat genap lain 5 beres tak? Ya, di Palestina mah subuh, lohor, asar, maghrib, isya, jenazah. Hampir tiap ngaleuwihan salat 5 waktu bos. Jenazah we bareng terus. Cigana gitu. Aya standarisasina, aya sistem bakuna. Moal bisa orang nuturkeun junjunan orang ngalaksanakeun salat kualitasna sekualitas Rasulullah mau bisa benar eta. Tapi aya standarisasina Rasulullah melaksanakan ibadah teh aya. Dilanjutkan ku para sahabat aya. Tah lamun urang memang pasti moal bisa nuturkeun sakumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat atuh tasabbuh. Tuturkeun bro. Tuturkeun syariat Islam tiba heula saatosna dikantumkeun ku junjunan urang, diteraskeun ku para sahabat, diteraskeun ku para tabiin kan can pernah ngalaksanakeun demokrasi. Tetep ku standarisasina Islam anu namina khilafah geus jelas. Tinggal dina sapina geus sering ku abi dicarioskeun eta tong jauh-jauh tinggal masalah khilafah mah aya ta. Dina sapinah teuing macana teuing jauh teuing ngapsirkeunana bareng sapinah teh. Eta aya dina sapinah dina map ngajela dina bab awal keneh deui wa ala alihi wa sahbihi tah tingali sok ngajelaskeun ulama wa sahbihi. Suma'lam ana tartibi suma'lam anal khulafa al arba'ah anal khulafa al arba'ata pitar bi kadirin teh naon al khilafah kan itu aya poho deui eta aya khilafah ya cokan tapi nun ingetan khilafah da eta pentingna
nya mun teu percanten sok aos, buka. Gitu. Tah, saatosna urang uninga, oh eta teh geuningan. Non standarisasi baku kanggo nerapkeun syariat undang-undang Gusti Allah anu wajib ku urang dilaksanakeun ngan kumaha carana baca sirah sok kumaha para sahabat gitu diteruskeun ka dieu ku para ulama kumaha cara nerapkeunana baca lain nafsiran sorangan kumaha pasti nafsiran sorangan nah hukum Islam diterapkeun ku demokrasi nafsiran sorangan teu eta mah pasti nafsiran sorangan dan para ulama baheula atau nya penerus para sahabat can pernah ngalaksanakeun hukum Allah ku demokrasi can pernah. Sok tinggal Pak. Tinggal. Dina tafsir Jamal. Aya keneh samenitat. Dina tafsir Jamal. Hasyiah tafsir Jamal. Redaksi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sok tinggal tafsir khalifah kumaha. Tafsir Jalalaina yakhlufuni litanzibi ahkimi eta tafsir Jalalaina. Tapi hasyiah Jamalna kumaha? Wal murad al khilafah subhanahu wa ta'ala. Coba tinggal. Wal murad langsung tekstual lagi al khilafah. Geus kumaha di urang. Rek neangan redaksi atau pendapat saha deui. Kan itu. Jadi anu paling cocok di Indonesia dina nalika para pamimpin-pamimpin anu jadi ayeuna lamun hoyong pahala ka pamimpinanana teu aya deui jalan ieu sok terapkeun khilafah da eta teh peninggalan para karuhun urang bro eta teh peninggalan para karuhun urang percanten teh tinggal redaksina Sayyid Muhammad bin Alawi Sayyid Muhammad Maliki bin Alawi al-Hasani redaksina kan ki mun telepat puntennya falau anna lil muslimina liyaum amilu bi ahkamillah. Oh punten. Falau anna lil muslimina al-yaum amilu bi ahkamil fikhi wad din. Kan itu. Faka'annama aba'uhum fakanu arqan nas wa as'ad arqan nas wa as'adan nas. Eta kaul ulama. Sugan aya lamun ngamalkeun syariat Islam ku demokrasi bakal jadi naon bangsa atau umat Islam anu panghebatna lain. Lamun umat hayang hebat hayang jadi superpower kaul ulama nyebatkeun dua. Sok amalkeun fikih, amalkeun Islam. Gitu. Untuk kudu hebat heula teknologina hebat heula pengetahuanana hebat heula atau menguasai ilmu pengetahuan sains dan teknologi pret lain dina Islam. Kaul ulama nyebatkeun amalkeun fikih, amalkeun agama. Dua geus. Sayati ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Tah, itunya karek ingat bener. Dina waktu deket bakal datang hiji kondisi umat anu bakal ngajauhan pendapat peran para ulama jeung fuqaha. Fakta pan ayeuna anu dicanak nate sanes pendapat-pendapat ulama, anu dianggokna sanes pendapat-pendapat para fuqaha, tapi dianggokna pemikir-pemikir barat. Matak mudah-mudahannya ngadoa sasarangan dia di tempat anu berkah. Orang sadayana teu aya motivasi dongkap ka dieu hoyong di pasihan no? Pasihan artos leres teh. Akang di Sukabumi sugan di pasihan ongkos teh ku panitia. Henteu Pak. Leres sadayana ge sugan aya ngarepkeun sugan di pasihan propos henteu kan? Henteu.
insya Allah diri langkung 40 urang ngadoa ka Gusti Allah ya. Gusti mudah-mudahan ya Allah ya kesempatan mudah-mudahan para pemimpin urang sing dipasian hidayah sinareng taufik kanggo siap mantena nerapkeun syariat Islam jeung siap manehna janten khalifah mustahil henteu henteu perkara wenang perkara jais eta lamun Allah berkehendak kun fayakun mudah-mudahannya amin Allah ya rabbal alamin tak itu pungutan TV pradosnya takbir Allahu akbar akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tiba di akhir majelis Multaqa Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kita akan sama-sama membacakan seruan ulama pada Multaqa Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Tentunya ini adalah pesan buat para penguasa negeri ini khususnya dan penguasa dimanapun berada dan buat kaum muslimin pada umumnya. Untuk pembacaan pernyataan ulama ini, para ajengan sadayana ke ngarapat kapayun orang sasarengan ngadeg. Nah, diatur ku panitia, mangga panitia dikondisikan kumaha saena di payunan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Seruan ulama pada Multaqa Ulama Aswaja Jawa Barat. Menyongsong Indonesia baru, saatnya tampil pemimpin yang amanah dan buang komunisme serta tinggalkan demokrasi. Sejak tanggal 20 Oktober 2024, bangsa Indonesia memiliki pemerintahan baru. Pada tanggal tersebut, Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih melalui pemilu pada Februari yang lalu akan dilantik. Menyusul DPR yang telah dilantik sebelumnya. Walhasil, pemerintahan model trias politika ala demokrasi yang akan terbentuk, yang akan menerapkan sistem kapitalisme demokrasi bila condong ke Amerika Serikat atau sistem sosialisme komunisme apabila condong ke Cina. Kedua sistem tersebut pernah dan tengah diterapkan oleh pemerintah yang terbentuk sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan dua sistem tersebutlah yang mengakibatkan rusaknya tatanan sosial bangsa Indonesia, rusak dan merosotnya moral generasi bangsa, rusak dan menipisnya kekayaan alam Indonesia, terancamnya kesatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia, tercengkramnya Indonesia oleh asing dan asing, serta kerusakan-kerusakan yang lainnya. Pada saat yang sama, Islam dan umat Islam masih dianggap sebagai pihak yang mengancam dan membahayakan Indonesia. Islamofobia masih dijadikan sebagai penghias pikiran umum. Oleh karena itu, pada momentum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kami para ulama Aswaja melalui Multaqa Ulama Aswaja se-Nusantara menyampaikan nasihat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kepemimpinan adalah amanah. Artinya, siapa saja yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan harus menjalankan tugas pelayanan atau riayah dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan atau hajat hidup seluruh rakyat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih." Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menyia-nyiakan amanah
akan berakibat kehinaan dan penyesalan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an saat diminta diangkat sebagai pejabat. Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jabatan, padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa saja yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakannya dengan benar. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bahwa terbentuknya pemerintahan baru tidak bisa diharapkan mampu mewujudkan tujuan nasional apabila sistem yang diterapkan adalah kapitalisme demokrasi atau sistem sosialisme komunis. Sebab keduanya adalah terbukti tidak mampu menjadikan negeri dan bangsa Indonesia lebih baik, tetapi justru mengakibatkan negeri dan bangsa yang kaya sumber daya alam ini menuju stagflasi, bahkan mengarah untuk menjadi negara yang gagal. Yang ketiga, bahwa ruh negeri dan bangsa Indonesia adalah Islam. Artinya, wilayah, negeri, dan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sebagian besar, kalau tidak bisa dikatakan semuanya, adalah bekas wilayah kesultanan Islam. Sumbangsih para sultan dan penguasa kaum muslimin untuk Indonesia tidak ternilai dan bahkan tidak tergantikan. Dan kesultanan tersebut sangat erat sekali hubungannya dengan kehilafan Utsmani yang notabene merupakan bagian negara Islam atau Daulah Islamiyah. Yang keempat, bahwa merupakan sesuatu yang termasuk tidak beradab, brutal, tidak tahu diri, dan tidak tahu rasa berterima kasih, serta ahistori. Kalau menjadikan umat Islam dan syariat Islam dan khilafah Islam sebagai musuh dengan adanya sikap Islamofobia dan radikalisme. 5. Bahwa rumah besar bagi bangsa Indonesia adalah khilafah Islamiyah, bukan demokrasi kapitalis, bukan pula sosialis komunis. Khilafah Islamiyah akan mengantarkan Indonesia yang penduduk muslimnya terbesar di dunia menjadi negara adidaya. Negara adidaya di dunia yang akan menggeser kedudukan Amerika Serikat, Eropa, Rusia, dan Cina. Yang keenam, bahwa sudah saatnya bangsa Indonesia menyongsong masa depannya dengan kepemimpinannya yang amanah dalam sistem yang sahih, yaitu khilafah Islamiyah, membuang komunisme dan tinggalkan demokrasi. 7. Saatnya memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam agar kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran di dunia terwujud serta keselamatan dan kebahagiaan di akhirat dapat dirasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah melindungi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dihimpunkan. Quran Surat Al-Anfal ayat ke-24. Demikian pernyataan sikap kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Bandung, Sabtu 23 Rabiul Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan 26 Oktober 2024. Ulama Aswaja Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.